Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lafifa Herman. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang sitasi dan plagiasi. Penggunaan teknik frase sangat diperlukan untuk menghindari plagiarisme. Parafrase adalah teknik menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri sehingga gagasan tersebut tampil dalam bentuk kalimat yang sama sekali berbeda dengan sumber asalnya. Namun, tentu dengan tetap tidak mengubah esensi dari ide atau gagasan yang disitasi tersebut, ya. Langsung saja kita akan membahas parafrase. Parafrase merupakan cara legal dan sah untuk meminjam gagasan orang lain. Ini berbeda dengan praktik copy paste atau menjiplak yang jelas-jelas merupakan kutipan langsung dari gagasan orang lain. Kutipan langsung sangat berpotensi menjadi praktik plagiarisme jika jumlah melebihi 20% dari total kata yang dapat dalam karya tulis ilmiah. Bahkan meski jika kita kutip atau menyatakan dengan jelas sumber kutipan tersebut. Pasalnya, aplikasi pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin dan masih banyak lainnya hanya menghitung susunan kata yang sama dari suatu dokumen terhadap sumber-sumber online. Aplikasi pendeteksi plagiarisme ini tidak mempertimbangkan apakah susunan kalimat tersebut mencantum sitasi atau tidak, karena banyaknya karya ilmiah, utamanya skripsi, tesis, yang diduga plagiat oleh aplikasi pendeteksi karena kutipan langsung melebihi 20%. Parafrase berbeda dengan ringkasan. Ringkasan sering sekali sama dengan naskah asli atau dengan kata lain merupakan rangkaian kalimat yang dicopot dari berbagai kalimat inti dalam sebuah naskah. Contohnya adalah abstrak. Sementara parafrase merupakan aktivitas yang berbeda dengan meringkas. Parafrase tidak mencopot beberapa kalimat intinya lalu merangkainya menjadi sebuah paragraf. Parafrase justru menulis ulang kalimat inti tersebut dengan kalimat yang sama sekali berbeda namun maknanya tetap sama. Hal ini penting sebab menurut Klom and Williams 2003 halaman 203, banyak yang penulis yang tidak sadar melakukan plagiasi ketika melakukan parafrase. Pasalnya mereka tidak membedakan aktivitas parafrase dan meringkas. Parafrase yang terlalu mirip dengan naskah sumber atau ringkasan adalah bentuk plagiasi. Bahkan jika penulis tidak bermaksud demikian atau tidak sengaja dan sumber pustakanya pun ditulis dengan jelas. Adapun teknik-teknik dalam penulisan parafrase yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu mengutip keseluruhan, sedangkan kutipan langsung mengutip keseluruhan kalimat dengan sumber rujukan, sedangkan kutipan tidak langsung yaitu menulis kembali sesuai makna kalimat aslinya dengan menggunakan kalimat sendiri. Kapan sih perlu mengutip langsung? Kalimat asli sulit diparafrasekan. Argumen utama dan esensi atau batas kutipan. Kalimat itu ingin dikomentari, dibantah, dan dianalisis. Jika setelah diparafrase justru menimbulkan kesalahpahaman, rumus matematika, ilmu alam, ilmu eksak, dan lain-lain. Tujuan dari memparafrase ini yaitu pertama menghindari mengutip langsung penggalan kalimat yang tidak
terlalu esensial. Yang kedua, mengontrol kecenderungan mengutip langsung terlalu banyak. Yang ketiga itu memperkaya kemampuan menyusun gagasan. Yang keempat, membantu memahami bahan materi yang sedang dikaji. Yang kelima, terhindar dari tuduhan plagiarisme. Nah, bagaimana cara membuat parafrase, yaitu yang pertama itu membaca berulang-ulang kalimat asli minimal 10 kali. Mengapa disarankan membaca berulang-ulang kali? Agar kita dapat menangkap suatu makna dalam bacaan kita. Sehingga kita dapat mengulang kembali atau mengulang dengan cara dengan makna yang berbeda, dengan kata yang berbeda tetapi makna yang sama. Yang kedua itu tutup kalimat asli, jangan dilihat atau dilirik dan tulis kalimat atau kata-kata sendiri dalam sebuah kartu atau buku catatan. Yang ketiga, buat catatan ringkasan di bawah parafrase yang sudah dibuat untuk mengingatkan maksud dari materi. Yang keempat, tulis kata-kata kunci pokok masalah dari parafrase yang dibuat. Yang kelima, periksa kembali susunan kalimat. Yang keenam, memberi tanda kutip pada istilah yang sama persis dengan apa yang ada pada kalimat asli. Yang ketujuh, jangan lupa mencatat asal sumber termasuk halaman. Selanjutnya, hal yang perlu diingat dari pembuatan parafrase, yaitu parafrase melibatkan kemampuan memahami materi dengan mengungkapkan kembali dengan kalimat sendiri. Yang kedua, mengubah sebagian kata adalah editing, bukan melakukan parafrase. Yang ketiga, boleh menggunakan kata-kata atau istilah kunci utama dari sumber asli. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai parafrase. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.